Malam itu rumah keluarga Sari di pinggiran Bandung terasa begitu sunyi. Aku Rina duduk di soa ruang tamu sambil memegang gelas teh yang sudah dingin. Pacarku Sari sudah naik ke kamar tidur dan tertidur pula setelah perjalanan panjang dari Jakarta seharian tadi. Tapi Bu Siti ibunya tidak langsung pergi ke kamarnya seperti biasa. Dia tetap duduk di depanku, mata tua itu menatap tajam seolah ada beban berat yang ingin dia lepaskan. Rina, ada sesuatu yang harus ibu katakan padamu malam ini, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Aku mengangguk tanpa curiga sama sekali. Bu Siti mulai bercerita tentang masa mudanya di desa kecil Jawa Tengah. Dia pernah jatuh cinta pada seorang wanita bernama Lina, teman sekolahnya. Mereka saling menyayangi, diam-diam bertemu di belakang sawah, berbagi mimpi tentang masa depan yang bebas. Tapi keluarga Bu Siti mengetahui dan langsung memaksa dia menikah dengan ayah Sari yang saat itu sudah dijodohkan. Aku menyerah, Rina. Masyarakat tidak menerima, agama melarang, keluarga mengancam. Aku hidup dengan penyesalan setiap hari melihat Sari tumbuh besar, katanya sambil air mata mengalir pelan di pipi keriputnya. Aku terpaku, jantungku berdegup kencang, tanganku dingin seperti es. Bagaimana mungkin Bu Siti, ibu mertua yang selama ini terlihat biasa-biasa saja, ternyata punya rahasia seperti itu. Dan sekarang dia melihat aku dan Sari melihat dirinya sendiri dulu di kampung. Jangan buat Sari menderita seperti Ibu Rina. Putuskanlah sebelum terlambat, sebelum seluruh desa dan keluarga besar tahu, pintanya dengan suara gemetar. Aku tidak bisa berkata apa-apa, mulutku kering. Malam itu aku merasa dunia berputar terlalu cepat. Sari tidur nyenyak di atas tanpa tahu bahwa pengakuan ibunya baru saja mengguncang segalanya. Aku bangkit pelan, berjalan ke teras mencari udara segar, tapi pikiranku penuh dengan bayangan Lina dan Bu Siti dulu. Apakah aku harus menceritakan ini pada Sari besok? Apakah ini pertanda bahwa cinta kami tidak akan pernah diterima di Indonesia ini? Bu Siti masih duduk di dalam, matanya penuh harap dan ketakutan. Aku kembali masuk dan kami berdua hanya diam saling pandang tanpa kata. Udara malam Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Pagi harinya Sari bangun dengan senyum cerah seperti tidak ada apa-apa. Dia memelukku dari belakang di dapur sambil membantu Bu Siti menyiapkan sarapan. Kamu tidur nyenyak ya, Rin? Ibu bilang kamu ngobrol lama semalam, katanya sambil tertawa kecil. Aku tersenyum paksa tapi dalam hati aku masih terguncang. Bu Siti melempar pandangan penuh arti ke arahku seolah mengingatkan pembicaraan malam tadi. Setelah sarapan Sari pergi ke pasar bersama ayahnya Pak Budi, meninggalkan aku dan Bu Siti berdua lagi. Rina, ibu serius kemarin. Jangan anggap ini main-main. Ibu tahu rasanya disembunyikan bertahun-tahun. Lina dulu juga seperti kamu penuh semangat tapi akhirnya menyerah dan pindah ke kota besar. Sampai sekarang ibu tidak tahu dia di mana, katanya sambil membersihkan piring. Aku merasa marah campur sedih. Bu, kenapa ibu tidak pernah cerita pada Sari? Kenapa sekarang ibu bilang pada saya? Tanyaku dengan suara bergetar. Bu Siti menghela napas panjang, karena ibu lihat kalian berdua terlalu bahagia. Ibu takut Sari akan mengalami hal yang sama. Keluarga besar kami sangat tradisional, tetangga-tangga masih suka bergosip. Kalau sampai tahu ini bisa hancur semuanya. Aku berdiri meninggalkan dapur, pergi ke kamar dan menangis diam-diam. Sari pulang siang itu membawa buah segar tapi aku tidak bisa pura-pura lagi. Malam harinya aku cerita semuanya pada Sari di kamar. Dia terpaku seperti aku semalam. Ibu pernah mencintai wanita. Kenapa dia tidak bilang dari dulu, katanya sambil memegang tanganku erat. Kami berdua duduk di tepi ranjang saling pandang. Sari memutuskan akan bicara langsung dengan ibunya besok. Tapi aku merasa ada badai yang akan datang. Pak Budi mulai curiga melihat kami berdua terlalu dekat.
Di meja makan malam dia bertanya, kalian berdua ini seperti kakak adik ya, dengan nada yang aneh. Bu Siti diam saja tapi matanya gelisah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan keluargaku sendiri di Jakarta yang belum tahu apa-apa tentang hubungan kami. Kalau sampai Bu Siti memaksa Sari memilih, aku tahu pasti akan ada pengorbanan besar. Sari memelukku erat, kita lawan bersama Yarin. Aku tidak mau kehilangan kamu. Tapi dalam hati aku tahu di Indonesia ini cinta seperti kami selalu dibayar dengan air mata. Hari ketiga kunjungan kami berubah menjadi neraka kecil. Sari bicara langsung dengan Bu Siti di ruang belakang. Aku mendengar suara mereka naik turun. Kenapa ibu tidak pernah cerita? Kenapa ibu malah suruh Rina ninggalin aku, teriak Sari. Bu Siti menjawab dengan suara pelan tapi tegas, karena ibu sayang kamu nak. Ibu tidak mau kamu hidup sengsara seperti ibu. Lina dulu juga bilang akan bertahan tapi akhirnya dia menikah juga karena tekanan keluarga. Sekarang dia entah di mana, mungkin sudah punya anak. Sari keluar dari ruangan dengan mata merah menangis. Dia memelukku, ibu bilang kalau aku tidak putus sama kamu dia akan cerita ke ayah dan keluarga besar. Aku merasa dunia runtuh. Malam itu Pak Budi pulang dari masjid dengan wajah keruh. Bu Siti sudah menceritakan sebagian pada suaminya. Ini tidak benar Sari. Kamu anak perempuan satu-satunya. Bagaimana kalau tetangga tahu, bentak Pak Budi sambil memukul meja. Aku berdiri di sudut ruangan, tanganku gemetar. Sari melindungiku, ayah, ini cinta aku dan Rina. Kami tidak salah. Tapi Pak Budi hanya menggeleng, ini dosa besar. Besok pagi Rina pulang ke Jakarta sendiri. Sari tinggal di sini sampai ibu yakin kamu sadar. Bu Siti diam saja tapi aku tahu dia yang membocorkan. Pengkhianatan itu terasa seperti pisau. Aku pergi ke kamar mengemasi barang sambil menangis. Sari menyusul, aku ikut kamu Rin. Kita kabur saja. Tapi aku ragu. Kalau kami kabur keluarga Sari akan putus hubungan selamanya. Di Indonesia kabur bukan solusi. Malam itu kami berdua duduk di teras rumah sambil memandang bintang. Sari berbisik, aku rela kehilangan keluarga asal bersama kamu. Tapi aku tahu harga yang harus dibayar terlalu mahal. Pagi harinya aku pulang sendirian ke Jakarta dengan hati hancur. Di kereta api aku menerima pesan dari Bu Siti Marina. Ibu hanya ingin lindungi Sari. Mungkin suatu hari kamu mengerti. Aku menangis sepanjang perjalanan. Di Jakarta aku mencoba hidup normal lagi tapi setiap malam mimpi tentang Bu Siti dan Lina menghantui. Keluargaku sendiri mulai curiga kenapa aku murung terus. Kamu putus sama Sari ya? Tanya ibuku suatu sore. Aku hanya mengangguk bohong. 2 minggu kemudian Sari datang ke Jakarta diam-diam, kami bertemu di kai kecil dekat kampus. Ibu terus tekan aku Rin. Ayah sudah ancam tidak kasih warisan kalau aku tetap sama kamu, katanya sambil memegang tanganku di bawah meja. Aku merasa lelah. Mungkin ibumu benar Sari. Di Indonesia ini kita tidak bisa selamanya sembunyi. Sari marah, kamu mau nyerah. Setelah semua yang kita lewati. Kami bertengkar hebat di kai itu. Malam harinya Sari tidur di apartemenku tapi suasana dingin. Aku memikirkan pilihan, terus bersama dan kehilangan segalanya atau putus dan selamatkan keluarga masing-masing. Pagi harinya telepon dari Bu Siti masuk. Rina, tolong jangan temui Sari lagi. Ibu sudah cerita ke keluarga besar. Mereka bilang akan datang ke Jakarta kalau perlu. Itu pengkhianatan lagi. Sari mendengar dan langsung menelepon ibunya. Ibu, kenapa ibu lakukan ini? Ibu sendiri pernah merasakan cinta ini.
Bu Siti hanya menangis di telepon karena ibu tidak mau kamu menderita seperti ibu nak. Aku duduk di lantai apartemen merasa hancur total. Sari memelukku, kita lawan Rin. Aku sudah bilang ke ayah kalau dia paksa aku akan pindah ke luar negeri. Tapi aku tahu itu ancaman kosong. Di Indonesia anak perempuan jarang bisa kabur begitu saja. Malam itu kami berdua berjanji akan bertahan meski dunia menentang. Tapi dalam hati aku tahu badai belum selesai. Keluarga besar Sari datang ke Jakarta 2 hari kemudian. Mereka mengadakan pertemuan di rumah saudara Pak Budi. Aku dipaksa datang oleh Sari. Di ruangan penuh orang tua dan bibi-bibi itu Bu Siti duduk di pojok menunduk. Pak Budi berbicara keras, ini tidak boleh terjadi di keluarga kita. Rina, kamu harus pergi jauh dari Sari. Aku berdiri menghadapi semua mata yang menatap penuh penghakiman. Saya mencintai Sari. Kami tidak merugikan siapa-siapa, kataku dengan suara bergetar. Salah seorang bibi berteriak, ini pengaruh kota besar. Di desa kami tidak ada yang seperti ini. Bu Siti akhirnya angkat suara, cukup. Ibu yang dulu juga seperti mereka. Ibu pernah mencintai Lina tapi kalian semua paksa ibu menikah. Sekarang ibu menyesal tapi ibu tidak mau Sari menyesal juga. Ruangan hening seketika. Pak Budi terpaku, kamu apa maksudmu Siti? Bu Siti menceritakan semuanya di depan semua orang. Air mata mengalir. Beberapa bibi menangis, ada yang marah. Sari memegang tanganku erat. Malam itu pertemuan berakhir dengan keputusan, Sari boleh pilih tapi kalau tetap bersama aku dia tidak akan dapat warisan dan dukungan keluarga. Di perjalanan pulang Sari berbisik, aku pilih kamu Rin. Meski harus mulai dari nol. Aku merasa bangga tapi juga takut. Di apartemen kami berdua merencanakan masa depan. Tapi telepon dari ibuku sendiri datang, Jerina, ada yang bilang kamu pacaran sama perempuan. Benar. Itu berarti gosip sudah menyebar. Pengkhianatan Bu Siti membuka pintu bagi semua orang untuk menghakimi. Aku harus memilih, terus bersama Sari dan hadapi seluruh dunia atau melepaskan demi kedamaian keluarga. Malam itu aku tidak tidur memikirkan Lina yang hilang entah kemana. Mungkin suatu hari kami juga akan hilang seperti itu. 6 bulan kemudian kami masih bertahan. Sari bekerja paruh waktu di KAI kecil, aku melanjutkan kuliah sambil kerja relance. Keluarga Sari memutus hubungan total, Pak Budi tidak mau bicara lagi. Bu Siti kadang kirim pesan diam-diam, Marina. Ibu hanya ingin lindungi tapi sekarang ibu lihat kalian kuat. Lina dulu seharusnya juga seperti ini. Aku balas singkat tapi hati masih sakit. Suatu malam Sari memelukku erat di apartemen kecil kami, terima kasih sudah bertahan Rin. Cinta kita ini layak diperjuangkan. Aku tersenyum meski air mata jatuh. Kami tahu harga yang dibayar, keluarga kehilangan dukungan sosial, gosip di kampung. Tapi kami juga bangun lebih kuat. Di Indonesia yang penuh tekanan ini kami memilih hidup jujur dengan diri sendiri. Suatu hari Bu Siti datang diam-diam ke Jakarta membawa makanan kampung. Dia memeluk Sari, lama ibu bangga sama kalian. Pengakuan ibu dulu mungkin salah tapi sekarang ibu belajar. Kami bertiga duduk di ruang tamu kecil sambil minum teh. Pengkhianatan berubah menjadi pengertian. Tapi luka tetap ada. Aku memandang Sari yang tertidur di pangkuanku malam ini dan bertanya dalam hati, apakah semua ini layak? Apakah pengakuan Bu Siti tentang cinta terlarang di masa lalunya adalah bentuk kasih sayang sejati atau justru pengkhianatan terbesar terhadap kebahagiaan putrinya? Benar atau salah?